menikmati panen dari koi? Saya menikmati panen itu sudah 6 kali lebih. Dari koi itu ya? Dari koi itu. Tadi kan pakai probiotik merek itu tadi Pak. Iya. Misalnya merek lain pripun? Enggak apa-apa. Kalau merek lain saya belum pernah nyoba. Dulu saya mau dikasih tahu teman pakai EM4. Empat ya. Ya. Itu saya belum pernah nyoba. Juga sama kan empat. Iya. Terus misalkan tadi kotoran sapi itu diganti dengan kotoran puyuh pripun? Pertama kali fermentasi air tadi. Kemungkinan juga bisa. Iya, karena yang Iya. diambil kan amoniaknya ya? Iya. Atau apanya? Kotoran itu? Ya amoniaknya. Iya kan berarti kan puyuh itu juga ada, Pak. Iya. Jadi misalkan puyuh dibuat fermentasi langsung di airnya, Iya. dikasih urea tadi, dikasih dikasih probiotik, kasih tetes tebu. tetes tebu. Itu diaduk sampai rata. Garam perlu enggak, Pak? Enggak. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Karena kan ada peternak apa ikan yang kasih garam terus Iya. dikasih apa namanya? Mengkudu. Ya, seperti itu kan ada. Berarti ini modul jenengan mboten nggih? Enggak pakai kayak enggak. gitu. Dan dengan pakan puyuh itu tanpa dikeringkan. Tanpa dikeringkan. Jadi apa adanya langsung dimasukkan. Bahkan pernah itu sudah satu sak itu sudah waktu dikasih masuk ke situ basah, keadaan basah itu kan menggumpal. Yeah. Itu aja kita masukkan di situ itu ya dimakan habis. Iya. Jadi intinya pripun Pak sebenarnya? Intinya berarti di fermentasi airnya itu. Iya, airnya itu yang perlu difermentasi. Oh, jadi kalau misalkan pakai air biasa kemungkinan enggak bisa. Enggak bisa. Kemungkinan mati. Karena bau mesti mati. Oh, jadi intinya itu di fermentasi air. Airnya difermentasi dulu. Jadi membantu untuk menghilangkan amoniak mungkin gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Oke. Terus nanti kalau bau sekali itu kadang-kadang ikan kan mesti berdiri gitu. Oh. Tapi enggak keseluruhan. Berdiri kayak ngadeg gitu Pak ya. Iya. Berdiri gitu ya. Iya. Itu bukan mau mati Pak. Bukan. Lah itu kalau saya ngatasi. Iya, pripun? Airnya kita kurangi kira-kira 25 cm. Iya. Kita sedot, kita Nyedotnya itu yang dasar, paling dasar atau yang atas enggak apa-apa? kalau bikin kolam sebaiknya itu kolam itu nanti pembuangan ditaruh di tengah aja. Tengah bawah. Tengah bawah. Iya, ngerti. Lah, nanti Sambung akan gitu Pak. Iya. kelihatan agak gentong gitu Iya, istilahnya. betul. Nanti kotoran kalau disedot dari situ, Iya. itu kotoran biar langsung keluar. Iya. Itu ternyata lebih aman begitu. Terus Itu ya? teori yang saya dapatkan beberapa tahun ini. Tapi sebelumnya kolam saya semua ya pakai di pinggir karena cenderung bersihkan. Enggak, jenengan sudah pernah yang make kotoran atau koi puyuh ini sudah berapa kali panen Pak? Menikmati panen dari koi? Saya menikmati panen itu sudah 6 kali lebih Dari koi itu ya? dari koi itu. Itu menghemat berapa persen kalau jenengan dihitung dari pakan murni semua total sama koi itu berapa persen? Ya, kalau Ibaratnya koinya gratis ya Pak? Iya. Jangan beli loh. Iya. Koinya gratis itu menghemat berapa persen? itu bisa menghemat sampai 70%. Sampai 70%. Yang sekarang yang saya buat ini ya, bukan puyuh gini. Yeah. Puyuh saya sudah 1 tahun yang lalu itu sudah tidak pakai puyuh. Iya. Saya pakai kotoran jangkrik. Ini kotoran jangkrik. Jangkrik. Puyuhnya berhenti ini. Loh, enggak, waktu itu kan enggak ada lah. Sekarang baru Mulai setelah lagi. kenal ini, Ya. saya mulai lagi. Sementara pakai kotoran jangkrik. jangkrik. Lah kotoran jangkrik itu saya padukan kotoran jangkrik terus sama katul. Iya. Itu terus ya kita kasih pur sedikit. Difermentasi lagi enggak? Enggak, Oh, karena airnya sudah fermentasi ya. airnya sudah fermentasi. Iya, ada Nah, terus bakteri nanti banyak. airnya yang untuk ngaduk itu Iya. saya kasih tetes tebu. Untuk menghidupkan bakterinya. Iya. Gitu. Itu terus kita giling. Kotoran menungso itu, Ray. Itu ya juga bisa tapi Kotoran ya manusia bisa. 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 Iya. Iya. Itu kalau di lele itu pengalaman saya begitu. Jadi nggak mengaruhi, misalkan warna lelenya berubah enggak? Pak? Enggak. Enggak ya, jadi masalah. Nah nanti kalau ragu, Iya. kalau saya untuk menyiasati penjual, Iya. pembeli tengkulaknya itu ya, Iya. kira-kira kurang mau kita panen itu kurang 3 hari.
kita kasih makanan pur. Oh gitu. Gitu. Tapi nggak merubah ini. Biasanya kan kadang ada lele yang dikasih makanan tertentu, dikasih makanan yang lain kadang nggak mau makan, Pak. Ya kalau lele kan sifatnya ragus. Oh gitu. Lah saya kalau di rumah itu ya beli hampir 3 hari sekali beli pur pakan lele. Tapi pur pakan lele 1 sak itu loh, itu ndak habis 1 minggu. Padahal kolam saya ada 28 kolam. Wih, kolamnya terlalu banyak. Besar kecil. Ji. Terus ikan koi pun, ikan apa ini, nila, Iya. saya kasih kotoran puyuh, Mau ternyata juga, juga mau. Saya seneng nilainya itu, Pak. Gitu. Tapi kurang rakus ya, kurang menghabiskan kurang cepet ya. Lah itu Dibanding lele. kemarin saya coba itu ya kita kasih mampang gitu, Iya. kita kasih di situ. Lah salahnya saya, Iya. waktu kita lewat ikan itu makan, kita lewat dia kaget, jadi kotoran itu Ikut jatuh. ikut jatuh. Oh gitu. Kalau lele kan nggak kaget loh. Enggak. Lele nggak kaget. Lele langsung diserang. Terus sebenarnya kalau untuk kotoran itu, Pak, itu bagusnya dari dasar sampai kolam atas itu berapa senti? Kotoran Enggak kotoran, maksudnya kolamnya itu standarnya Kolamnya. berapa senti? standarnya 80. 80 senti dari 80, bawah. Iya, Mau lebarnya berapa? Pokoknya 80. 80. Oh gitu. Perlu Minimal aerator 70. enggak kalau misalnya pakai? Tidak perlu. Oh, enggak sama sekali. Enggak perlu. Kan ada yang numbuhkan apa? Pada saat fermentasi pertama itu kan butuh oksigen banyak. Kadang ada yang Iya. menggunakan aerator. Kalau saya enggak pernah Nggak pakai. perlu ya? Enggak perlu. Oh, mantap, Pak. Kalau untuk bibitnya itu saya pakai aerator. Ini juga jual bibit sekarang. Sekarang sudah enggak. Oh, sekarang enggak. Karena saya kalau mau bikin bibit itu kalahnya di air. Airnya harus bening, jernih. Bukan. Gimana? Kalau di tempat saya ngalirnya air itu kan dibagi. Nggih. Satu kelurahan itu Nggih. dibagi. Jadi ngalirnya 4 hari sekali. Padahal jenengan di Sekali ngalir Di lereng- 4 jam. di lereng Di gunung loh, lereng Pak. Gunung Kelur. Kalau di sini mengalir terus, Pak, PDAM itu. Tapi PDAM gimana dengan fermentasi? Boleh enggak? Itu Kan ada jangan dimasukkan kalau waktu dikasih kapurit. kan ada kaporitnya memang. Enggak iya. boleh. Ya kalau PDAM itu ngasihnya kan enggak tentu tiap hari dikasih. Kasih, Pak, kalau di sini. Dikasih. Karena kan dari sungai, dari Ya. air sungai. Kalau jenengan dari gunung, Dari gunung. pasti bening. Kalau sini dari sungai yang budek itu dikasih kaporit. Ya mendingan ngambil yang dari Tanah ya? ya, Dari tanah ya? dari tanah. Enggak apa-apa, Pak ya? Enggak apa-apa. Oke. Wong saya sendiri kalau teman-teman di sana mau piara lele gitu ya tanya ke saya. Itu bagaimana Pak? Saya mau bikin kolam, tolong diajari. Ya saya arahkan ke situ. Oh iya. Geng. Nanti kalau menyimpang dari situ, ya resiko ya supaya ditanggung sendiri. Iya. Itu pernah kejadian begini. Itu waktu dia bikin kolam kan 4 kali 5. Ya. Lah terus cara fermentasi sudah saya adukkan. Dia waktu itu kan istilahnya jijik, kotoran sapi kok mau Oh, iya, diinjak-injak kok anu gitu. Itu saya ngalahin atau saya aduk sendiri. Terus caranya juga sudah saya kasih tahu. Setelah 2 minggu ikan mau saya kasih masuk, itu malamnya dikasih kotoran lagi. Oh gitu caranya. gitu? Ditambah enggak, dia istilahnya Punya inisiatif sendiri. punya inisiatif sendiri. Oh, gitu. Dikasih kencingnya sapi, dimasukkan ke situ, terus dikasih kotoran sapi lagi. Akhirnya. Ya enggak banyak, akhir dikasih kira-kira ada 5 cikrak gitu. Nggih. Terus begitu paginya itu saya kasih lele, Nggih. ya dia enggak tahan, Mati, Pak. langsung mati semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya dimarahi. Oh gitu. Bagaimana Pak? Bilangnya ikan sudah fermentasi itu ikannya sehat-sehat, tidak ada risiko kematian kecil. Ini nyatanya kok mati semua. Setelah saya tanyakan istrinya, anaknya semua, Nggih. tahu-tahu sama bapaknya ditambahi. Tambahi pas malam. Iya. Ya, mungkin inisiatifnya kan biar tambah manjur gitu. Lah. Ternyata Itu malah jadi racun. membunuh, Ya, malah jadi iya. racun. Oke. Itu aja ya. Mungkin jadi manfaatnya itu. Jadi kotoran puyuh itu katanya menurut teori itu mengandung proteinnya itu masih tersisa. Makanya lele sebenarnya sudah cukup diberi kotoran puyuh sebenarnya sudah tertutup. Cuman kan kita tidak tahu cara memberikannya, Pak. Nah, tadi sudah dikasih tahu cara memberikannya yaitu dengan memberikan alas
jaraknya berapa senti Pak dari dasar, dari atas? 5 cm dikasih dataran itu dan dimasukkan. Tapi ada catatannya, yaitu airnya harus fermentasi dan sudah berhasil, ikannya sudah masuk, sudah sehat. Hari berikutnya baru bisa dikasih makan. Nah, itu sampai 6 tahun katanya. Kalau memang tidak mau diambil lelenya, sampai 6 tahun bisa tempat sampah pembuangan kotoran puyuh. Jadi kita punya solusi. Kalau kita mau buat lubang saja, kita kasih kotoran pasti akan cepat numpuk ya, cepat numpuk dan tempatnya sudah nggak ada. Solusinya kita buat lubangan untuk ikan lele, kita kasih, lelenya bisa dijual, airnya bisa kasih ke tanaman bermanfaat. Jadi semua bermanfaat. Betul Pak Slamet. Betul. Gitu aja kawan-kawan ya. Begitu memang. Nah, gitu aja, semoga bermanfaat sama Pak Slamet. Kalau pengen ketemu Pak Slamet nanti DM, komen aja, nanti saya kasih nomornya Pak Slamet. Kalau mau beli lelenya juga